Akhirnya tentara begitu banyak di Monas itu. Pak Amin menggambarkan itu akan terjadi peristiwa Tiananmen, kata dia begitu. Tapi ternyata kebanyakan teman-teman lari ke Senayan gitu. Basis yang paling kuat dari Orde Baru, pertumbuhan ekonomi, segala macam, itu runtuh. Ketika dolar mulai naik segala macam, itu mulai runtuh. Mungkin yang kayak saya aja Bang Budiman dan Bang Fahri, itu mungkin nggak banyak yang relate gitu. Apalagi mungkin yang lahir di tahun 95, 96. Di samping segala kelemahan partai-partai ini, ya, Golkar pasti banyak kelemahan, PDIP pasti banyak kelemahan, P3 banyak kelemahan, dan partai-partai yang baru juga pastilah. Kang Aja, silakan. Apa nih? Ya inilah. Kang, buka dong Kang. Buka, langsung ini. Bukannya gimana? Ya, oke, ke gua aja ke gua. Itulah tadi Kang Ajat ya, yang kita spill ya kan, Ketua Kadif Propam. Agak semi menjebak sebenarnya. Sebenarnya gua udah ingetin dia. Cuma namanya kan udah orang yang ikut reformasi 98 itu biasanya kan memorinya udah agak turun sedikit. Bukan bos. gitu, Bos. Apa gimana? Jangan gitu, Anda menghina. Gimana? Karena beliau udah pernah ikut reformasi 98, mentalnya narasumber kalau acaranya kayak gini. Jadi Bos. disuruh ngebuka nggak bisa. Kan suruh jadi. Iya betul. Oke, itu tadi adalah redaktur pelaksana senior dari Detikcom, Alexander Sudrajat. Iya. Betul. Alexander Sudrajat. Betul. Kalau hari-hari lain kita sebutnya Sudrajat Alexander, Bang. Kalau jelang bulan Desember Alexander Sudrajat. Iya. Oke. Dan samping lu siapa nih, lu kenalin dong? Dengan Takzim. Senior. Nggak usah. Hei, situ bukan pimpinan demonstrasi. Enggak. Ya. Kayak Dustin Tiffany. Nah, lu kayak Pak Luhut kalau Enggak, dia ngomong. Nih, nih zaman sekarang kan gitu, Bang. Apalagi kalau ada mimbar-mimbar kan, bawaannya kan berpidato-pidato kan sekarang kan. Bang Fahri aja nggak tahan lihat mimbar kan. Bawaannya. Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah. Mantap, tepuk tangan. Dan seperti biasa ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak netral-netral banget dan menghadirkan suasana kecekaman dalam Orde Baru ya, ketika semua diskusi politik itu dipantau oleh Ya, kekuasaan dan atas nama undang-undang, dan Pancasila. diskusi ini akan dilanjutkan gitu kan. Sudah ada perwakilan dari penguasa, kekuasaan, Valdo Maldini. Ya. Harus ditepokin Bang Fahri supaya kita bisa lanjut ini, ya kan? Ampun. Kekuasaan ya. Dan kita tidak hanya berdua di sini dan ada Kang Ajat tadi ya, yang mental narasumbernya 80%, 20% host ya. Oke. Kita di udara juga sudah hadir bersama kita. Apakah sudah hadir apa belum? Ada Bang Rizal Malarangeng, Direktur Eksekutif Freedom Institute. Kalau nggak mau dibilang politisi senior Partai Golkar ya. Yang ada di London, karena Bang Celi di London kita sebutnya Direktur Eksekutif Freedom Institute. Selamat malam Bang Celi. Oh belum gabung. Oke. Yang satu lagi lu kenalkan Ya. ya kan? Yang satu lagi Juniornya Bang Fahri nih. junior Bang Fahri juga. Junior lu. Junior gua juga ya. Gua masih jadi host, dia udah jadi narasumber. Gak tahu nih karir siapa yang lebih baik nih sebenarnya kan. Ada siapa? Edward Gani, peneliti CSIS. Halo Gan, tepuk tangan. Gani. Apa kabar Gan? Kabar. Gan, gimana lu rasanya bicara dan berpendapat, beropini dipantau oleh kekuasaan ini, Gan? Lu merasa ada yang mencekam atau ini beda rasanya? Sebelum ke situ. Apa? Siapa lagi? Lu alumni Kanisius kan? Apa dipotong gini nih? Agendanya apa dulu nih? Jangan-jangan nih Lu udah paham sendiri lah itu. konteks elektoral di UI ini jangan dicontoh. Oke, kita bahas apa nih, Ri? Hari ini, Ri? Kita bahas soal reformasi dan juga ancaman-ancaman demokrasi hari ini gitu. Betul. Jadi salah satu hal yang dianggap mengancam demokrasi itu adalah internal agresor seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan internal agresor ini tidak hanya memiliki kekuatan kapital dan historis, tapi juga memiliki sumber daya yang bisa membuat kekuasaannya itu berjalan langgeng dan berkelanjutan.
Nah sebelum gua terlalu panjang, Dit, kita kenalin narasumber kita yang baru saja datang. Betul. Ya, seorang aktivis 98 yang setiap bulan Mei videonya berorasi dan pledoynya selalu viral. Iya. Kalau kata orang NU bukan viral, viral. Iya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Budiman Sujatmiko. Wah, Mas Bud. Ya, kali ini Itu di sana ya. Iya, betul. Karena kekuasaan hadir di tengah kita, jadi udaranya harus lebih gitu Mas Budiman. Biar boleh lepas masker. Oh, ini semuanya aktivis mahasiswa yang hadir di sini. Termasuk Alexander Termasuk Sudrajat. Alexander Sudrajat. Mental aktivis dan narasumbernya lebih tinggi ya. Mas Budiman ini tahun 98 itu ada di Saya di dalam. di dalam ya Mas ya. Kalau Bang Fahri yang di jalanan ya Bang ya. Dan viral juga fotonya, Bos. Foto juga, viral juga. Tapi sebelum kita ngomong hal-hal yang lebih substantif ya kan, waktu Mas Budiman di dalam, Bang Fahri sempat jenguk Mas Budiman nggak? Minimal bawain rendang, rantang gitu kan? Atau enggak? Ayam goreng gitu. Jangankan dulu, sekarang aja susah ngejenguk-jenguk orang di dalam. Dulu lebih susah dulu. Susah dulu. Ngejenguk orang di dalam lebih susah dulu. Bang, coba kita kasih gambaran dulu nih buat teman-teman sekarang. Kan judulnya Refleksi Reformasi 98, 24 tahun reformasi lah. Kasih sedikit gambaran lah. Apa yang terjadi dan bagaimana Bang Fahri ini ada di dalam pusaran reformasi waktu itu. Sebenarnya kan peran-peran dari kelompok-kelompok gerakan memang kita bagi-bagi ya. Kan timeline orang masing-masing beda. Ada yang menekuni kampus, ada yang aktif di di luar gitu ya, di jalan, penggalangan dengan teman-teman NGO dan sebagainya. Tapi timelinenya juga bisa ditarik lebih ke belakang lagi. Ada yang lama di kampus, ada yang di kampus itu nggak lama. Karena secara umum semua kan korban dari NKK BKK kan. Kita dipaksa untuk harus lulus cepat ya di kampus. Gitu. Sehingga memang ini harus mozaik yang harus diceritakan kembali supaya semuanya bertemu begitu. Dan tidak ada orang yang sangat dominan atau orang yang kurang dominan atau apalah begitu. Bahkan yang ada di dalam penjara seperti Mas Budiman tuh cukup dominan juga dalam menginspirasi di kalangan teman-teman terutama ekstra kampus, Budiman kuat sekali karena dia kan face to face dengan negara kan. Saya saking kuatnya nih ya, ada satu cerita mungkin Budiman belum dengar. Suatu hari saya itu diberitahu oleh ada pimpinan Badan Intelijen waktu pemilu 99. Saya bilang peristiwa terbesar yang akan terjadi nanti adalah partai yang didirikan oleh Bung Budiman itu menang. PRD itu di zaman Pak Habibie kan ya, 99 ya. Artinya ada kecemasan dengan kekuatan dia begitu. Meskipun itu tidak jadi kenyataan, tapi itu menggambarkan bahwa dia memang kuat sekali rasa orang, karena dia dianggap dan dia dinisbatkan dengan bangkitnya komunis yang sampai hari ini masih jadi cerita di sana sini kan. Nah, itulah kekuatan dia sebagai aktor yang berada di dalam, tapi teman-teman membicarakan kekuatan dia. Nah, nanti setelah dia keluar, kita semua kemudian udah selesai, kita baru kemana-mana itu. Di periodenya Pak Habibie, saya sama Budiman beberapa kali forum. Satu forum diundang oleh teman-teman mahasiswa. Di situ kita baru bagi cerita. Nah, secara umum kan memang kita berada di ujung, karena kita tidak tuntun ini dari awal kan. Ini kan generasi 80 ada jasanya, generasi 90 ada jasanya. Tapi kita menuntun rapuhnya atau kerapuhan Orde Baru. Yang lama-lama itu semakin berpusat pada satu orang, yang orang itu kemudian kontrolnya terhadap sistem itu melemah, sehingga kemudian para pemain di dalam sistem itu sudah mulai tidak konsentrasi untuk memperkuat sistemnya. Mulai ada konflik di antara mereka. Salah satu yang saya bisa ceritakan misalnya, karena itu ditulis dalam disertasinya almarhum Pak Slamet Effendi Yusuf ya, itu tentang peran tentara dengan mahasiswa. Kita nggak bisa hindari figur seperti Pak Syarwan Hamid itu sangat dekat dengan kampus. Saya sendiri diajak ngobrol berkali-kali. Dia datang kepada saya dalam pengertian bahwa ABRI mendengar, gitu. Misalnya, ABRI mendengar masyarakat, ABRI mendengar mahasiswa. Dia bilang begitu, ABRI mendengar. Artinya dia tidak seluruhnya kemudian dengan rasa takut mengatakan nggak bisa, nggak ada Bergen, pokoknya kita Pak Harto atau apa gitulah. Enggak, dia bilang ABRI mendengar.
Makanya dia masuk ke kampus. Waktu dia datang ke UI kita sambut, ya kan, luar biasa. Bahkan di waktu itu kita minta Cak Nun untuk menjadi moderatornya sehingga terjadi satu diskusi besar sekali di fakultas, kalau nggak di FISIP kalau nggak salah itu besar sekali. Itu Pak Syarwan dengan Cak Nun itu sahut menyahut lah, mengolok-olok sistem yang rapuh ini gitu loh. Dan memang benar akhirnya kan jatuh. Dan akhirnya kan posisi ABRI sendiri di akhir nggak mau pasang badan kan. Kita bisa bilang begitu. Karena saya ingat ini sebagai penutup itu malam terakhir itu kan malam sebelum peristiwa Mei itu. Saya kan sama Pak Amin Rais di rumah Pak Malik Fajar ya. Kita nggak tidur sampai malam. Pagi-pagi beliau bilang ke saya, Ri, ini ada laporan bahwa Monas itu sudah penuh dengan tentara gitu. Nah, terus ayo kita pergi lihat gitu. Jadi karena ada cerita bahwa orang akan ke Monas waktu itu, ya kan, people power atau apalah namanya waktu itu ke Monas itu, akhirnya tentara begitu banyak di Monas itu. Pak Amin menggambarkan itu akan terjadi peristiwa Tiananmen kata dia begitu. Tapi ternyata kebanyakan teman-teman lari ke Senayan gitu. Nah disitulah Senayan itu mulai penuh dan tidak bisa dihindari seolah-olah crack daripada sistem itu sempurna sudah. Karena Senayan itu sudah nggak ada pejabatnya, semua udah diambil alih oleh mahasiswa. Nah dalam suasana seperti itulah Pak Harto dalam tanda petik ya menyerah gitu dan menyatakan mengundurkan diri gitu. Memang Pak Amin ini dari zaman dulu udah soundbite gitu ya Bang, Tiananmen. Kita suka apa tidak ya, itu yang saya bilang, Pak Amin tuh pernah memang agak unik gitu. Saya sendiri menempel beliau agak panjang juga ya. Agak unik gitu, jadi dia mencelat dari elit gitu loh. Jadi tiba-tiba dia kayak orang aneh yang melawan begitu, ya kan. Hubungannya pribadinya ada hubungannya dengan orang-orang ini, tapi apapun dia pernah mengatakan dia sebagai elit gitu. Misalnya di 97 dia 97 apa 96 itu dia pidato di salah satu forum dia mengatakan suksesi sebagai satu semestian 93 ya. Suksesi sebagai satu Sidang semestian. Tanwir Muhammadiyah. Ya, Sidang Tanwir Muhammadiyah. Nah itu kan hal-hal yang tabu dulu mengatakan bahwa pemimpin akan diganti itu kan tabu. Nah tapi dia sebagai elit relying figure mengucapkan sesuatu ya memang akhirnya di elit juga terjadi goncangan gitu. Nah kita dengan Pak Amin tidak banyak jarak ya pada saat dia masih menjadi scholars gitu ya. Tapi kemudian setelah beliau mengambil ijtihad mendirikan partai politik ya tentu menjadi ada masalah. Itu terjadi pada semua orang. Bung Budiman setelah bikin partai, masuk partai pasti punya masalah dengan kelas-kelas grassroots tertentu. Saya juga begitu, Valdo juga begitu ya. Itu semuanya kena lah. Kalau kita sudah mengambil pilihan politik praktis ya memang menjadi lain gitu. Saya kira itu suasananya. Sebelum ke bahas Budiman ya Dit, kita ke Kang Ajat dulu. Soal Pak Amin Rais tadi itu. Lu pasti udah senyum. Karena salah satu orang yang menyatakan secara terbuka kekagumannya adalah Alexander Stumpf. Waktu itu jadi jurnalis muda yang berani ada di tengah-tengah Sebagai kerumunan. orang dekat. Coba kasih dulu barangnya. Ya emang seperti Bang Fahri bilang, Pak Amin itu pada waktunya ya, pada masanya pernyataan-pernyataan memang melampaui lah pikiran banyak orang gitu kan. Ketika isu suksesi orang masih malu-malu, takut bahkan ngomong, Pak Amin udah ngomong duluan. Pak Amin juga yang pertama bilang bahwa saya siap dicalonkan menjadi presiden. Ngomong kayak begitu kan subversif waktu itu ya. Itu 96 kali ya, atau 97 itu di LBH gitu kan. Tapi di luar itu saya ngelihat ada Mas Budiman dulu, ini salah satu tokoh muda mahasiswa. Belum, yang udah nggak mahasiswa. Udah nggak mahasiswa. Nah mahasiswanya antara sudah lulus atau sudah DO. Dianggap orang gila gitu kan, karena dia kalau Cak Nun bilang ini MH bilang ya ini anak muda cari penyakit. Udah tahu tembok dia tabrak gitu kan. Jangan ke Mas Budiman dulu, ke Pak Amin dulu tadi. Udah Pak Aminnya gitu aja. Udah tahu lu mau ya. Pancing beliau. Nah, yang membuli, bukan membuli ya, menstigma Budiman sebagai orang ke kiri-kiri dan komun itu Pak Sarwan Hamid yang tadi dibilang Mas Fahri seling keluar masuk kampus. Itu kemungkinan keluar masuknya itu dalam rangka meredam itu, jangan ikut-ikutan kayak Budiman gitu mahasiswa itu. Tekun aja belajar. Mencegah gitu Budiman baru gitu. Betul. Nah, biar virus negatif
seorang Budiman itu nggak terlalu Oh jadi menyebar ke vaksin banyak Budiman ya? kampus. Vaksin Budiman itu Pak Syarwan. Memang kuat itu nuansa perpecahan itu di kan sampai sekarang kan kita suka apa tidak sampai sekarang kan momok itu yang sebenarnya ingin kita netralisir, makanya kalau bisa kita jangan ikut-ikutan sebenarnya sih ya. Momok kiri dan momok kanan itu kan ada itu kaki dulu di zaman Orde Baru bilangan kanan dan kiri gitu. Nah di dunia mahasiswa itu memang benar-benar diadu. Kelompok-kelompok Islam ini ditakut-takutin bahwa ini ada anak keturunannya PKI lah kira-kira begitu. Begitu terus begitu. Tapi padahal kalau kita sudah di lapangan mendekat sebenarnya apa masalahnya gitu. Cuman kita tahu ini pasti ada ininya, ada yang ngadu kita. Videonya Mas Budiman tuh dulu Bang. Yang heroik tolak ya. pemilu 97 dulu kan, boykot gitu kan. Iya. Itu aslinya seheroik itu atau Dan seberapa itu menginspirasi teman-teman Iya, seperti Bang Fahri. Sebelum nanti kita tanya pelakunya nih. Kita ini beda kampus ya, Budiman dan saya juga interaksi secara personil kan lebih banyak sebenarnya waktu kita sudah di Senayan bareng-bareng gitu. Udah bebas. Tapi memang Budiman mungkin soft, tapi melambangkan adanya keteguhan hati lah. Kita harus percaya Budiman ada semacam perenungan dan keteguhan hati, karena itu dia diikuti. Saya kira itu harus kita terima itu. Nah sekarang Fakta kita itu. geser ke Mas Budiman. Ini perenungan dari dalam. Tadi kan kita melihat dari luar ya. Ya. Sebelum nanti kita tanya orang yang di Amerika lagi sekolah dan katanya ada di rumahnya Pak Bill menyaksikan detik-detik reformasi ini. Nanti kita minta komentar. Tapi saya mau minta ini dulu renungan dari Budiman Sujatmiko yang setiap tahun videonya menjadi trending dan menjadi inspirasi ya kan. Pengen banget nih pakai jadi ikan-ikan kepala itu. iya. Iya, apa ya perundungan saya? Waktu saya divonis 13 tahun, saya menyampaikan pada ibu saya. Ibu saya nangis lah, punya anak divonis 13 tahun gitu kan. Oleh Orde Baru lagi. Iya, nah kita nggak tahu kapan jatuhnya gitu. Kalau oleh Jokowi kan ringan. Kalau oleh Jokowi bisa tolong Pak Bill. Iya ini personal ya, karena di personal ya. Ketika saya divonis 13 tahun penjara, saya bilang sama ibu saya, Bu, yakin aja rasanya saya nggak akan lebih dari 5 tahun di dalam penjara. Loh kenapa? Yakin? Ya karena semua tanda-tanda bagi regime change, bagi keruntuhan sebuah rejim yang otoriter itu sudah kelihatan semua, udah kebaca nih di langit gitu lah. Kebaca di langit dan kebaca di buku tentu saja ya. Karena menarik, kalau kita ingat peristiwa Malari 74, ditumpas. 4 tahun sepi. 78 baru muncul. Ditumpas lagi ada Mas Heri Ahmadi, Mas Indro Cahyono, segala macam diadili. NKK BKK langsung masuk. Sepi baru tahun 90-an awal atau 80-an akhir muncul bergerak lagi. Butuh 10 tahun untuk bangkit setelah 78. Tapi pada waktu peristiwa 27 Juli yang menyebabkan saya di penjara, itu kita lihat sebenarnya tahun 96, gak lama setelah saya ditangkap, memang sih ada masa senyap 1 bulan, tapi setelah itu muncul kerusuhan. Saya ingat betul, saya hitung waktu itu di penjara menghitungnya. Tasikmalaya pertama, Situ Bondo. Anda mendapatkan informasi yang cukup Ya, deras ya Mas dari Budiman. teman-teman pembesuk lah. Lorengas Dengklok. Kemudian kampanye di Golkar di Banjarmasin, Industri Rebus segala macam. Rupa-rupanya itu semacam ada jebolnya bendungan. Awal mungkin cuma 27 Juli, tapi kemudian itu muncul bocor-bocor tempat lain. Saya melihat ini fenomena yang tidak pernah terjadi pasca Malari 74 dan pasca 78. Sehingga kemudian, ini ada satu tren, ada satu pola yang dengan frekuensi tinggi rakyat meledak nih. Apapun isunya, terserah. Apapun isunya, kita nggak lihat isunya. Orang kan cuma butuh hanya pelampiasan. Saya melihat di sini tidak terjadi ketakutan. Trauma atas penangkapan kami, penumpasan gerakan 27 Juli, tidak tertanam. Tapi malah justru menginspirasi. Jadi ada sebuah peristiwa ledakan sosial yang bisa membuat trauma karena ditumpas. Tapi ada satu ledakan sosial yang ketika orang itu tidak menjadi trauma, tapi justru kayak semacam terinspirasi lah atau apapun namanya itu. Saya melihat di sini, berarti rejim ini sudah mulai kehilangan wajah sangarnya, sudah kehilangan efek terornya, sudah tidak lagi mengintimidasi penumpasan dan penangkapan kami, nggak mengintimidasi orang, malah justru membuat orang berani gitu, kira-kira begitu.
Di situ saya melihat bahwa oke, kalau ini permasalahannya, maka tinggal butuh satu momentum yang lain. Alhamdulillah ya, ketika saya divonis Mei 97, Juli terjadi krisis kalau tidak keliru di Korea Selatan, merambat ke Thailand dan merambat ke Indonesia. Nah, di situ semakin membuat saya yakin bahwa setelah secara politik rejim ini kehilangan efek terornya, basis yang paling kuat dari Orde Baru, pertumbuhan ekonomi segala macam itu runtuh. Ketika dolar mulai naik segala macam itu mulai runtuh. Nah, ketika politik dan ekonomi bertemu, maka sebenarnya butuh satu lagi. Maaf dengan segala beribu maaf, penghormatan saya pada teman-teman Trisakti. Ketika pada 20 tanggal Mei berapa kami kan punya radio, dengarkan radio Trisakti waktu itu. Mendengar berita sore hari ada ditembak. Waktu malam kami nggak sadar kan kami di penjara. Ada berita duka di radio Trisakti tentang teman-teman mereka yang sore tadi ditembak. Saya langsung teman-teman, ini adalah paku terakhir bagi peti mati Orde Baru. Sore tadi adalah paku terakhir bagi peti mati Orde Baru. Kalau 27 Juli adalah paku pertama, Rengas Dengklok paku kedua, Tasikmalaya paku ketiga, Banjarmasin, Pekalongan, saya ingat betul beberapa peti mati. Maka Trisakti adalah paku terakhir bagi peti mati Orde Baru. Nggak bisa dibuka lagi, tinggal dimakamkan. Ya terjadilah kemudian esoknya tokoh-tokoh politik ke Universitas Trisakti semua. Dan saya pikir oke, this is the time. Ini saatnya. Ya kami dalam tanda kutip nyesal juga sih, sialan nih kita udah lama berdemo berjuang di saat-saat yang moment of truth itu, truth event, momen-momen kebenaran sejarah itu lagi mau ditetapkan, kami ada di dalam. Tapi oke lah. Itu oke lah. Dalam hal ini Fahri Hamzah agak lebih beruntung sedikit. Beruntung ya, dia beruntung. Ya nggak beruntung Valdo. Masa SMP kamu? Masih SD, Mas. Sorry ya. Ada lebih siang dari saya, Valdo. Oke. Kira-kira gitu. Valdo Maldini, Anda di sini kan bukan sebagai kekuasaan nih. Iya, meskipun jumlah. Saya sambung sedikit ya, boleh, menarik boleh. nih ya. Jadi kalau Budiman memakai istilah paku terakhir itu. Jadi itu kan terjadinya tuh tanggal belasan akhir tuh. 12 ya? Ya, kira-kira itu. Terus benar itu, kemarahan para aktivis, teman-teman itu udah ngumpul di Trisakti semua. Suatu hari saya sama Pak Amin ke sana. Kebetulan ini saya sudah kemana-mana nih senang dengan Pak Amin lah. Kira-kira kita ini mesti cari tokoh tua lah kira-kira gitu kan. Ini pengakuannya agak jarang kita dengar. Ya waktu itu sebenarnya banyak juga teman-teman yang mempersoalkan kenapa kalau kita sama tokoh tua ini dalam rangka perubahan datang ke Trisakti, benar itu sudah ngumpul semua itu. Ada Bang Hariman, ada Mas Wimar, Bang Buyung segala macam. Disitulah pidato-pidato kerasnya itu. Nah Pak Amin datang lalu membuat pernyataan di media internasional, dia di samping saya itu. Dia menyerukan agar dunia internasional meminta agar Pak Harto mengundurkan diri gitu. Dari situ kami berangkat karena mulai kacau kan, itu mulai bakar-bakar di mana-mana. Kita naik ambulan. Jadi kita naik ambulan, kita hanya bisa di Jakarta itu waktu itu naik ambulan. Kalau enggak itu diblok semua kan. Nah, dan Pak Amin betul-betul menjadi relying figure sebab setiap orang ketemu dia dipuji. Nah, di situ kami keliling Jawa. Nah, disitulah Pak Amin dan kita ini semua kita ngumpul, selalu daerah kita kumpul teman-teman mahasiswa. Kalimat SHT itu di situ, Soeharto harus turun. SHT, Soeharto harus turun. Nah, udah keliling tuh. Kuat. Nah, disitulah kemudian dirancang setelah roadshow itu kita ngumpul di Monas. Kemudian nggak jadi, teman-teman ngumpul di Senayan, Pak Harto mengundurkan diri. Jadi kira-kira eksekusi finishingnya tadi kira-kira begitu. Paku terakhirnya itu betul-betul ditancapkan Trisakti itu. Ya. Sebagai yang tidak beruntung nih, kita ke Valdo. Beruntungnya sekian puluh tahun kemudian. Kalau tidak ada produk dari abang-abang ini, beliau tidak bisa mengenyam Nah, ini. Valdo, Nggak Anda bisa ke kan istana. Iya. Itu bukan gue yang bilang juga, tuh. ya kan? Kemarin. Mantan aktivis nih, ya. Nah, gimana nih Anda ngelihat abang dulu ini nih? Nah, tadi tuh cerita abang dulu bos ya kan. Iya kan? Silakan. Ya, saya lahir tahun 1990. Jadi kalau dia per generasi itu mungkin ya masuk awalnya milenial lah hari ini. Gitu. Kalau sekarang usianya itu 32 tahun. Waktu kejadian reformasi saya lagi
main bola kaki sebenarnya. Ya, main bola kaki sore hari di depan rumah di Kota Padang. Waktu itu memang orang tua sudah bekerja dan orang tua pulang lebih cepat. Gitu. Kenapa mah pulang lebih cepat? Ya kayaknya rame gitu. Nah besoknya kami ke pasar, banyak toko tutup, ada tulisan pribumi, seperti itu. Dan saya ingat betul dulu, kami itu kan di kampung suka makan roti tawar, Bang. Roti tawar tuh dulu harganya Rp300 satu ini tuh, satu kotak itu kan. Untuk sarapan pagi. Tiba-tiba ada kejadian waktu itu mak ngomel-ngomel. Kenapa jadi 2.500 nih roti tawar gitu. Nah itu. Ya, gitu kan. Benar sudah pribumi gitu. Karena mama gitu kan. Jadi kan ya faktor-faktornya banyak ya. Orang menikmati momen itu, waktu itu saya juga nggak ngerti apa-apa, Bang. Nggak ngerti apa-apa waktu itu. Sampai oh ternyata ada kejadian Pak Harto memilih berhenti katanya kan. Ya. Dan terjadilah peristiwa besar yang bersyukurnya saya sudah hidup di kala itu. Setidaknya dengan usia 8 tahun. Nah tapi kan kita nggak tahu. Kita ngelihat size anak muda hari ini kan porsinya mungkin yang kayak saya aja Bang Budiman dan Bang Fahri. Itu mungkin nggak banyak yang relate gitu. Apalagi mungkin yang lahir di tahun 95, 96, 97, 2000 yang hari ini mungkin sudah lulus kuliah. Sudah 22 tahun. Iya, sudah mungkin pengen ngelamar pacar gitu kan. Nah, itu yang merupakan sesuatu yang banyak jadi diskusi di kita juga, Bang. Kadang waktu dulu di zaman ngebem bicara soal reformasi nggak kena amat juga gitu loh. Waktu itu sempat ngomong tentang Yap Yunhap, Trisakti, bikin acara bareng-bareng teman-teman Trisakti, kolaps di beberapa BEM sejabodetabek gitu. Nggak kena juga gitu. Nggak kena. Itu di zaman saya tahun 2012. Apalagi hari ini. Dengan pandemi 2 tahun nggak berinteraksi, tentu ini merupakan sebuah challenge ya saya kira ya. Adanya keterputusan dan kaderisasi yang mungkin, ya saya nggak pengen nyalain abang-abang ya, karena nggak. Kalau Anda mau nyalain nggak apa-apa juga. Nggak, maksudnya begini. Abang-abang ini siap karena jujur kaum demokrat reformis. Orba aja dilawan, apalagi cuma Anda salah. Enggak. Maksudnya Kalau disalahin sama Orde Baru udah sering. Dan wajah teror Anda tidak seperti wajah teror Orba. Kalau Pak Jokowi aman lah. Jadi kan keterputusan ini yang mungkin menjadi diskusi di kami gitu. Ada kaderisasi. Dibebankan ke mereka yang nggak benar juga gitu. Karena semuanya punya peran. Ada Pak Amin, mungkin ada Bang Adian di satu sisi, ada mungkin Forkot, ada Bang Ajat juga mungkin sebagai insan pers yang kala itu jalan kaki saya dengar ya untuk meliput banyak kejadian-kejadian besar gitu. Nah jadi keterputusan ini yang saya kira tentu kita nggak mau ya reformasi jadi event perayaan. Dan kita di sini bukan dalam sedang merayakan tentunya, apalagi ini ada perspektif kan, nggak kayak gitu dong. Nah jadinya saya tentu itu jadi concern ya, maksudnya bagaimana, apakah kita perlu jadikan ini sebagai acara yang dirayakan seperti kemerdekaan gitu, kita nggak tahu, karena kemerdekaan lebih hype kan, tapi dengan lomba-lomba bukan dengan dan upacara, ya kan ada ceremonial moment. Maksud Anda Pak Jokowi bikin upacara reformasi di istana gitu? Ya kan diskusinya udah mulai muncul untuk hal itu. Itu satu pancingan-pancingan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita ngelihat bahwa jangan sampai cita-cita yang dibawa sama abang-abang gitu, ya itu jadi layu sebelum berkembang gitu. Karena kan itu kita bebas dari sumbatan-sumbatan, dari pengekangan gitu. Ya itu mesti terus dilanjutkan. Jadi maksud Anda perjuangan mereka ini kadar relevansinya udah makin kurang terus-menerus gitu. Dan itu menjadi sebagian ancaman orang tersendiri. sebagian orang mungkin masih, tapi kan banyak yang belum tentu masih relate. Karena hari ini kita hidup apa itu reformasi kata kawan kan. Nah itu kan jadi sesuatu yang jangan sampai bunga-bunga yang ditebar sama Bang Budiman, Bang Fahri dan abang-abang yang lain, senior-senior yang lain yang mungkin sudah almarhum, Mbak juga tentunya. Abang dan Mbak, sis dan bro. Jadi masuk nih Bang. Ambil kesempatan dulu. Jadi bawa partai. Jangan. Ya puan dan tuan kan sama aja gitu kan. Saudara apa panggilannya? Masih Aki Saudaraku, saudariku, kakak dan abang. Aki Ukti. Aki Ukti juga. Yang penting warnanya biru. Tapi itu aja sedikit. Jangan sampai bunga yang dulu dibikin di taman itu hilang. Tamannya sudah tidak ada. Dan mudah-mudahan ya kita sama-sama menjaganya. Jadi abang dulu ini menurut Anda udah hilang. Tanda-tanda udah tua. Oke, ini menarik.
kembang kan. Kembang. Ada satu tesis dari orang yang akan kita tanya pendapatnya ini bilang demokrasi Orde Baru itu seperti demokrasi kembang plastik. But it's still kembang anyway. Ada Bang Rizal Malarangeng ya yang malam ini kita sebut sebagai Direktur Eksekutif Freedom Institute. Sebelum masuk ke hal-hal yang profan soal pemilu nanti kita sebut sebagai politisi senior Golkar ya. Bang Celi, halo Bang. Waduh. Apa kabar? Selamat malam. Sorry, ini dari jauh nih. Malam. Oke. Malam. Bang, Rotate dulu, kalau handphonenya bisa di Landscape. ditidurin itu akan lebih horizontal. horizontal. Nah, tuh. lebih top ini Bang Itu Celi. pas. Asik. Bang, ini industri Bang. Meskipun tidak bisa disemprit KPI, tapi tolong nanti dulu lah Bang. Pokoknya. Bang Celi, tadi kita udah denger abang-abang kita ini kasih perspektif dan Valdo tadi menukik ke apa ya menurut gua Hal kekinian ya. hal kekinian yang menjadi kekhawatiran juga. Sebuah perjuangan refleksi reformasi 24 tahun yang lalu kali ini Dan menemukan ya. ancaman dan alarmnya gitu. Dan perjuangan demokrasi itu di berbagai macam tempat ya termasuk ya dalam tema kita hari ini di Filipina gitu kan. Sepertinya kehilangan girohnya gitu ya. Betul. Ketika Nah, Marcos dianggap pahlawan, Pahlawan, iya. Marcos kemudian Sebenarnya bukan cuma Filipina loh. Apa, Bang? Korea Selatan tuh pernah anaknya Park Chung Hee jadi presiden. makanya. Park Jung Hee walaupun kena penjara kena korupsi. Jadi bukan cuma Filipina. Nah, yang paling Iya, dekat dan dekat, paling iya. baru Mas Iya, Budi. iya, Nah, iya, pasti iya. Bang Celi yang waktu itu di reformasi itu lagi di taman-taman barbekyuan mungkin ya, di Columbus ya. Mungkin Kalau Mas Budiman di penjara, Iya. Bang Bari Bang Bari di jalan, kalau Bang Celi di backyard. di backyard lagi kipas-kipas. lagi ini manggang-manggang steak. Bersama Anies Baswedan. Oh gitu ya? Iya, iya. Oh iya dong. Coba kasih dulu Bang Celi perspektif mengenai 24 tahun reformasi dan tadi ada alarm demokrasi Alarm, kita. ya, betul. Ada alarm buat demokrasi tadi Valdo udah katakan macam-macam. Bang Celi punya perspektif gimana Bang? Ya, kalau di Filipina kan nggak ada PDIP dan nggak ada Golkar. Itu memang itu Rudang Jadi- Sos tadi. Satu hal kan, kalau kita lihat di situ kita bersyukur pada kelembagaan yang mendukung demokrasi dan salah satu tangga demokrasi kita, Din. Jadi itu di samping segala kelemahan partai-partai ini, ya, Golkar pasti banyak kelemahan, PDIP pasti banyak kelemahan, P3 banyak kelemahan, dan partai-partai yang baru juga pastilah. Tetapi satu hal adalah bahwa mereka bisa bertahan dan mempertahankan status sebagai partai pendukung demokrasi yang bisa diandalkan sejauh ini. Memang ada beberapa sedikit riak dan gelora, tapi sejauh ini Gelora ada disebut juga. secara berkembang itu kita termasuk salah satu contoh yang paling terdepan lah. Memang kemarin waktu isu tentang 3 periode, kelanjutan presiden di luar jalur konstitusi, itu kan isunya jadi sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia jangka panjang. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati tantangan seperti itu kan dengan baik, dan sekarang jadwal pemilunya tetap bertahan untuk 2024. Kalau kita lihat di Rusia misalnya, kita lihat di Cina, kita lihat di berbagai negara lain kan isu yang seperti itulah yang membuat demokrasi gampang terkubur. Tapi kita mengalaminya mungkin 2-3 bulan, ada sedikit prahara, tapi kemudian kita semua sadar bahwa jangan tempuh cara itu, kita pertahankan demokrasi, dan itu sih kita patut syukuri saya kira. Kalau kita lihat sejarah, kan waktu saya sekolah kebetulan Budiman dan teman-teman jadi tokoh. Ya, waktu saya mahasiswa, Budiman juga sudah ikut-ikut. Budiman sudah ikut. Main ke kosannya dia. Jogja. Kita baru Anies juga ikut-ikut lah, baru tingkat 1, tingkat 2. Dan itu kegiatan utama aktivisme adalah lebih banyak diskusi. Memang kita pernah demonstrasi sekali 2 kali pada saat Tiananmen. Jadi waktu Deng Xiaoping menghentikan demonstrasi Tiananmen itu, kita ikut bersimpati demokrasi kembang di UGM. Dan itu
skalanya mungkin cuma 100-200 orang dan kita sudah merasa sangat heroik. Tetapi penuh dengan kecemasan bahwa waktu itu Intelnya lah, ininya lah, teman saya masuk penjara gara-gara jual stensil buku tentang pemikiran Marxisme. Nah itu kan sudah kayaknya sudah masa lampau banget buat kita, dan kita hasil mempertahankan kondisi kebebasan relatif ya. Itu sudah 3 dekade lebih, dan saya kira itu warisan kita bersama. Untuk yang di istana seperti Valdo ya tolong dibantu dirawat itu, yang di partai seperti saya dan Budiman kita rawat, yang mau membentuk partai baru silahkan juga dirawat. Sudah. Ya kan, Pak Fahri Hamzah kan mau bikin partai baru. Sudah. Karena kebetulan kan saya lagi di London, lagi di Piccadilly nih, lagi masuk toko buku tadi, lihat sejarah Inggris, lihat Westminster. Nah ini tradisi demokrasi mereka kan sudah sejak abad 17, akhir abad 17, 300 tahun dipertahankan dengan baik, dikembangkan. Ada kelemahan dalam setiap zaman tapi tetap dikembangkan. Nah, saya kira kita baru 3 dekade. 3 dekade ini kan jalan kita masih panjang. Demokrasi Amerika yang 250 tahun, sekali-sekali sih masih dapat tantangan berat. Terpilih Donald Trump yang ngawur dan agak gila gitu. Kita bisa bayangkan bahwa 10, 20, 30 tahun ke depan, demokrasi kita juga akan menghadapi tantangan yang lumayan lah. Dan karena itu kita menyusun tradisinya dari generasi ke generasi, itu harus dengan sadar bahwa ini kita berurusan dengan the future of the country. Jadi masing-masing punya tugas, masing-masing punya peran. Sejauh ini kita bersyukur bahwa tradisi demokrasi itu kita pertahankan dengan baik. Tidak sempurna tapi oke. Kita bergerak ke depan terus, bergerak maju terus. Kita nggak mundur ke belakang. Hampir mundur sedikit, tapi kita maju terus. Saya kira begitu, Rit. Oke, menarik ya. Bang Cherry ini kasih perspektif. Tadi kita langsung menukik aja ke isu-isu yang paling baru, yang paling current tadi mengenai alarm demokrasi dari Filipina. Ini kita munculkan satu artikel dari Detik yang mungkin bisa menjadi pemantik diskusi dalam kita memperingati reformasi. Marcos Junior menang pemilu dibayangi kontroversi ayah di masa lalu. Ini sesuatu yang dulu Bang Fahri, Mas Budiman coba tumbangkan gitu ya. Kemudian geloranya kemudian muncul lagi dalam sisi yang lain gitu. Mungkin Kang Ajat dulu mau men-stretching ini, kira-kira kita dari mana kita bisa memulai persoalan alarm ini, Kang Ajat? Kalau disebut alarm seolah-olah ini sesuatu yang bahaya akan terjadi di kita. Kalau saya ngelihatnya enggak, justru dia tuh lagi hasil pembelajaran dari kita loh, sebetulnya, gitu kan? Keluarga Pak Harto untuk bisa bangkit, untuk bisa memulihkan nama baik Pak Harto itu kan sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Mungkin lewat pemilu 2004 misalnya ya, Mbak Tutut bikin partai baru, Partai Peduli PKPB. Karya Bangsa. Cuma mungkin nasibnya aja kurang baik gitu kan. Nasib kurang baik, kehidupan masyarakat kita mungkin lebih cerdas ketimbang Filipina. Kekuatan masyarakat sipil kita, media kita juga kan ya seperti ini kan, tiap tahun kita terus bikin diskusi mengingatkan, menolak lupa bahwa Pak Harto itu adalah begini-begini, rezim Orde Baru adalah begini-begini. Nah, apa yang misalnya kan banyak yang menyebut kemenangan si Marcos Junior ini karena melakukan disinformasi melalui media sosial. Loh, di kita tuh udah dilakukan juga gitu kan, bertahun-tahun lewat kampanye piye kabare anak zaman kuto gitu kan. Itu kan bertahun-tahun silam gitu kan. Filipina kebetulan sebagai murid ya wajar gitu loh kalau dia berhasil gitu kan. Dimakan sama warganya ya. Iya. Kampanyenya. Adiknya Pak Harto bikin museum untuk menetralisir untuk memang tujuannya untuk memulihkan citra Pak Harto gitu kan. 2000 berapa itu? Di Bantul bikin. BBC itu sempat nulis bikin wawancara sama pengunjung. Hasil dari kunjungan ke museum tuh dia langsung menyimpulkan, ternyata Pak Harto baik. Pembangunan zaman Pak Harto tuh luar biasa dibanding zaman sekarang gitu kan. Jadi ini bukan alarm ya Kak? Bukan alarm. Ini adalah adik kandung dari kita nih. Nah, mencontoh kakaknya. Duterte atau Filipina butuh 27 tahun untuk
bilang bahwa Ferdinand Marcos layak dimakamkan ke makam pahlawan. Ferdinand Marcos layak diberi gelar pahlawan. Di kita nggak sampai 20 tahun. 2015 Bang Fahri ya Bang ya, pernah setuju Pak Harto diberi gelar pahlawan. 2010 makan lebih 5 tahun sebelumnya, Pak Harto itu udah masuk 10 daftar tokoh yang layak diberi gelar pahlawan oleh Kementerian Sosial gitu kan. Padahal Golkar sendiri penopang utama Orde Baru, penyokong Pak Harto baru 2016 di Munas luar biasa Golkar gitu kan. Jadi kembali saya bilang, apa yang terjadi di luar itu nggak usah dikhawatirkan, kita tuh lebih dulu melakukannya gitu kan. Tadi Bang Rijal sempat menyinggung Donald Trump. Loh, di kita juga kan seperti itu. Melakukan politik identitas. Dari 2014 mungkin 2012 ketika Pilgub kan sebetulnya Jokowi lanjut ke Pilpres 2014 gitu. Bahkan kan yang terakhir ada pengamat bilang, iya memang Pilpres Amerika 2020 itu benar-benar copy paste apa yang dilakukan di Indonesia gitu kan. Cuma -1 aja. Kalau di kita lawannya dijadikan Menhan, di sana enggak, gitu aja minusnya gitu kan. Oke. Nah, kita minta pendapat abang-abang nih, gimana nih? Saya terus terang ada, ini mungkin kalau Bung Celi nanti masih bicara dengan kita, saya itu kurang tertarik untuk menganggap bahwa individual itu adalah jaminan bagi sistem gitu, demokrasi atau reformasi. Karena menurut saya itu satu jebakan gitu. Jadi kecemasan kita kepada bongbong ini menurut saya itu juga berlebihan. Ya. Nggak ada yang begitu itu. Kembalinya orang, kembalinya sistem itu dalam demokrasi itu tidak kita temukan. Itu berbeda dengan kerajaan ya atau otoritarianisme seperti di Korea Utara begitu. Jadi justru saya malah tertarik tadi yang dikatakan oleh Bung Celi itu tentang penjaga-penjaga demokrasi. Sebenarnya yang dijaga itu apanya gitu. Kan yang sebenarnya yang paling penting itu adalah menjaga pikiran demokrasi. Kan. Menurut saya itu yang saya sering cemaskan beberapa kali gitu. Karena penjaga daripada ide-ide demokrasi itu adalah kebebasan. Itu seperti tulisannya Levitt yang mengomentari Donald Trump itu ya, satu kekacauan yang tadi dibilang oleh Bung Celi itu kan awalnya karena cita rasa Donald Trump tentang demokrasi Amerika itu tawar sekali karena dia tumbuh bukan dalam kultur politik Amerika tapi dalam bisnis Amerika, dan itu pun bukan bisnis market tapi bisnis keluarga, bisnis pribadi gitu. Sehingga ada simplifikasi terhadap decision making activities ya kan, kultur pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah, saya cemasnya itu soal ide saja gitu. Dan saya banyak berbeda dengan teman-teman sekarang itu juga diantaranya adalah problem itu gitu. Jadi selalu yang saya khawatirkan adalah yang pertama itu menjadi tawarnya ide, cita rasa kita tentang demokrasi yang melemah. Itu yang pertama. Makanya saya sensitif dengan kalau pemerintah terlalu takut dengan kebebasan gitu. Ya kayak misalnya sekarang kita ikut irama Singapura yang melarang UAS masuk itu karena suka ceramah gitu. Kan ini kan kacau kan berpikirnya. Di sini dia bebas ceramah. Emang di sini bom tiap hari meledak gara-gara UAS ceramah di mana-mana? Kan enggak juga. Lagian hari gini masa orang ceramah pakai imigrasi, ceramah kan di YouTube, di channel sosial media. Emang orang Singapura nggak bisa ikut UAS dari channel sosial? Itu kan kacau-kacaunya kayak gitu. Jadi ini adalah melemahnya cita rasa kita tentang ide-ide demokrasi dan kebebasan. Nah, yang pertama, yang kedua itu adalah komitmen kelembagaan. Jadi ya saya setuju mungkin di satu sisi tadi Bung Celi mengatakan bahwa kita bersyukur bahwa rontoknya Orde Baru tidak seperti rontoknya rezim otoriter di Filipina yang menyebabkan ingatan publik itu tidak ada yang jaga. Tapi itu positif negatif lah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak rontoknya Golkar dan lain-lain dulu itu karena nggak dibubarkan oleh Gus Dur ya, atau nggak berhasil dibubarkan oleh Gus Dur. Itu juga membuat delaynya transisi gitu. Karena kadang-kadang organisasi ini juga mewarisi cita rasa yang tidak tidak utuh tentang demokrasi kita. Saya tahu memang banyak aktivis-aktivis baru yang lahir di Golkar yang komit dengan demokrasi, tapi terjadi barulah saya cemas dengan orang-orang gitu loh. Dan saya itu agak
tadi disebut tentang Pak Harto. Kalau orang udah meninggal ya sudahlah. Ya kan? Masa kita menghukum Pak Harto seperti kita menghukum Bung Karno juga? Sudahlah. Orang sudah meninggal sudah selesai. Ya kan, tugas sejarah dia sudah selesai. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Marcos mungkin bongbong tekun ya, dia berpolitik kembali, dia jadi senator, dia maju 6 tahun lalu ya kan mendampingi salah seorang kandidat dan dia gagal. Ya kan, dan waktu dia debat saya nonton tuh dia diteriakin orang karena dianggap tidak literate dengan isu hari itu. Tapi sekarang ini katanya hampir 60% ya menangnya ini 60%. katanya. Ya itu apa Salah satu yang namanya? terbesar, Bang. Masa orang nggak bisa revive begitu? Masa anaknya Marcos nggak boleh tampil? Terus kemudian dia dituduh seolah-olah akan membawa seluruh misi keluarganya. Nggak mungkin lagi lah situasinya berubah. Generasi juga. Yang milih bongbong itu tadi yang disebut dengan Valdo itu. Orang yang lahir pasca Marcos kan. Dan dia jadi nggak tahu. Tapi itu apa bukan itu suara rakyat juga. Itu suara rakyat. Tapi itu tadi struktur cara kita menjaga demokrasi dan reformasi kita. Itu yang penting kita kita pantau gitu loh. Itu yang saya lihat sih. Oke. Tapi ini merupakan ancaman nggak sih Mas Budiman? Kalau tadi kata ada gap generasi pasca Marcos lahirnya, Kalau kata Bang Fahri ya revive biasa Gini, aja. iya, gitu. revive Apa yang biasa dikatakan aja. Shelly soal kelembagaan politik ini harus kita soroti karena ini akan menjadi determinan faktor. Ya, kasus terpilihnya seorang anak diktator itu bukan cuma di Filipina, terjadi di Korea Selatan. Padahal Korea Selatan dan Filipina bagi generasi saya itu inspirasi. Ketika Chun Do-hwan jatuh tahun 87-88, Marcos jatuh 86. Itu menjadi inspirasi bagi kami waktu itu di Jogja. Saya kira Shelly masih ingat itu. Bagaimana kita sering ketemu aktivis Filipina, ingin ketemu aktivis Korea Selatan, belajar gimana menjatuhkan diktator. Tapi ingat, di Korea Selatan sama Filipina, kelembagaan partai politiknya lemah. Lemah. Di Filipina orang gonta-ganti partai, berubah partai itu. Filipina sama Korea Selatan itu kelembagaan partai politiknya lemah. Betul-betul partai politik itu menjadi alat yang telanjang dari kekuatan kelompok bisnis. Kelompok bisnis. Nggak ada partai politik yang terkenal di Korea Selatan. Presiden ini dari presiden Korea Selatan periode ini namanya partai ini. Besok partainya ini. Lain lagi namanya. Nggak jelas namanya itu. Filipina juga demikian. Dulu partainya Marcos namanya KBL, Kilusang Bagong Lipunan. Sekarang nggak tahu namanya apa lagi. Partai si bongbong ini ya. Artinya memang Korea Selatan dan Filipina adalah sistem politik demokrasi pas kediktatoran itu gagal melakukan pelembagaan yang kuat bagi aspirasi dan agregasi politik. Sistem demokratisnya ada, sistem aturan mainnya ada, tapi aktor-aktornya itu sangat fluid, sangat cair. Oke. Sehingga untuk cuci sejarah itu mudah, untuk cuci masa lalu itu mudah. Untungnya Indonesia, PDI Perjuangan, Golkar, P3, partai-partai yang memang dari masa lampau, itu meskipun masih banyak personalisasi, tapi struktur kelembagaannya sangat kuat. Sistem kaderisasi sangat kuat. Karena apa? Karena kita memang pernah mengalami era menginduk pada Eropa. Filipina dan Korea Selatan tidak. Sistem kelembagaan partai politik itu menginduk ke Amerika. Personalized dan sangat click oriented gitu ya. Nah, sehingga mudah sekali dalam medan konstelasi yang cair itu mudah orang cuci tangan, cuci masa lalu dan muncul mengikuti ini. Nah, saya tidak tahu bagaimana kelembagaan partai politik yang tadi diapresiasi oleh Bung Shelly dan saya apresiasi juga itu bertahan di hadapan munculnya instrumen-instrumen demokrasi seperti media sosial yang cair kayak air. Ya. Saya nggak tahu kalau partai kita berhasil mengadopsi dan melakukan mengadopsi dengan keadaan media sosial, instrumen demokrasi yang baru, saya harap kita akan bisa mencari format politik baru. Bukan sekaku partai politik warisan lama, ya, tidak juga secair dan seliar Korea Selatan ataupun Filipina. Sehingga kemudian kita bisa melakukan penyaringan lebih kolektif, lebih deliberatif, gitu ya. Saya kira itu. Bang Fahri, kata Mas Budiman, sistem kepartaian Indonesia yang rumit-rumit di dunia ini ada baiknya gitu loh. Untuk Ya. menjaga demokrasi yang Kan begini, setiap sistem kan ada namanya karena ilmu sosial itu kan sudah membaca fenomena ini dan dia buat kategorisasi kan.
kalau kita bicara misalnya pelembagaan tadi yang saya kira setuju itu kita coba diskusi agak dalam tentang pelembagaan. So rata-rata sih kita semua komit lah dengan demokrasi meskipun ada yang tawar tadi Bung Celi katakan, tapi paling tidak dengan demokrasi kita komit. Tapi pelembagaannya gimana? Nah, pelembagaan itu paling kacau sekarang. Ya itu yang saya akan kritik nih. Belakangan ini kan saya agak keras ngomong tentang apa namanya menteri-menteri yang kampanye pengen nyapres ya kan nggak jelas gitu, yang punya partai bingung sendiri karena nggak populer. Ini semua kan kekacauan sistem. Makanya kan jadi sistem ini dibaca dengan baik oleh si Scott Manwaring ini itu tentang dilema presidensialisme dalam multipartisme. Biasanya kata dia presidensialisme itu efektif kalau partainya sedikit. Contoh paling idealnya Amerika. Dia presidensial kalau presidennya nanti Partai Republik, biasanya Kongresnya itu dominasi oleh Partai Demokrat dan sebaliknya. Lalu ada pemilu sela supaya check and balances itu diuji di tengah jalan. Kalau presidennya ini terlalu kuat dari Partai Republik, pemilu selanya biasanya yang menang Demokrat. Sehingga ini iramanya enak sekali karena kita memakai sistem presidensial. Beda dengan parlementer. Dulu kita sudah gagal, kita nggak berani parlementer tahun 50. Nah, sekarang presidensialisme kita nih nggak kunjung diperbaiki. Kenapa nggak kunjung perbaiki? Misalnya definisi. Pak Jokowi dibebankan harus didukung oleh partai politik. Padahal dalam presidensialisme sebenarnya seorang presiden itu berkoalisi dengan rakyat. Dia nggak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Makanya mengirim rasa takut kepada presiden itu adalah kesalahan berpikir dalam presidensialisme. Nggak perlu presiden takut dengan ketua umum partai, nggak perlu takut dengan menteri yang di-backing oleh siapapun karena dia prerogatif sifatnya. Sekarang ada kiriman-kiriman ketakutan itu. Nah itu kiriman ketakutannya dan kayaknya Pak Jokowinya memang takut. Coba tanya. Coba kasih dulu barang ini. Ya itu koalisi Ayla, Brio kemarin itu. Nanti kita bisa. Anda sebut industri. Iya nggak apa-apa, itu rame di medsos. Iya. Nah tapi sebenarnya saya setuju ya, ada upaya-upaya untuk memperkuat presidensialisme itu yang jadi challenge kan. Karena kan presidensialisme bukan hanya bagaimana kita, ya oke, mungkin dalam tanda kutip presiden juga harus memerhatikan bagaimana kualitas demokrasi di republik ini. Tapi kan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin sebelumnya belum selesai juga sedang kita kerjakan. Bagaimana transformasi di pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang waktu itu juga Bang Fahri juga termasuk orang yang mendukung reformasi pemberantasan korupsi. Bagaimana munculnya undang-undang KPK yang bisa jadi mungkin ditolak oleh masyarakat sipil, tapi pada akhirnya progres itu kan kelihatan sekarang. Nah, bagaimana juga kita ngelihat pelaksanaan reformasi birokrasi kita. PR-nya banyak memang. Nah, tapi tentu juga kita juga tidak bisa menafikan bagaimana seseorang dalam sistem demokrasi kita untuk dicalonkan itu simbiosis mutualisme dengan partai politik. Ya kan, aturan demokrasi kita yang dibentuk serumit ini membuat tentunya ada prioritas yang dikedepankan, prioritas yang mungkin di nomor 2-kan, nomor 3-kan dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau ditanyakan bagaimana komitmen Presiden Pak Jokowi soal bagaimana memperbaiki kelembagaan kita, it's on the way. Butuh proses tentu. Apakah selesai sekarang? Belum tentu selesai sekarang. Tapi tentunya bisa jadi itu akan diselesaikan di periode-periode selanjutnya. Oh bukan maksudnya tambah satu periode lagi, enggak gitu ya pengertiannya. Itu kata Anda. Enggak begitu pengertiannya. Gue pengen balik ke Bang Cili lagi nanti sebelum ke Gani ya. Bang ini kembali ke hal yang lebih menukik tadi kalau Bang Fahri bilang kelembagaan politik demokrasi, kita coba menukik ke person to personnya gini ya. Kalau melihat apa yang terjadi di Filipina ini mungkin menjadi salah satu gambaran bagaimana Bang Celi pernah menulis good and successful authoritarianism. Ini menggambarkan Jinping, menggambarkan Putin segala macam, kemudian menjadi idola baru. Nah, Bongbong ini apakah juga kemenangan Bongbong ini mengirimkan ketakutan itu Bang buat dunia, dan memang dunia butuhnya memang good and successful authoritarianism sekarang ini. Gimana Bang Celi ngeliatnya? Kalau kita lihat, kalau sekarang kan Bongbong itu dia terpilih secara demokratis ya. Jadi dia walaupun dia anaknya Marcos, dia belum tentu mengulang apa yang dilakukan oleh Marcos sebagai diktator. Ya. Jadi kita kan nggak bisa menyamakan begitu saja. Namanya sama anaknya Marcos, tapi apakah dia bisa mengukir pencapaian otoritarianisme seperti bapaknya, itu kan situasinya zamannya lain. Memang yang disayangkan pada
pada Filipina bukan otoritarianisme dia, tapi kegagalan dia dalam membangun ekonomi dan membangun kelembagaan politik yang stabil jangka panjang. Nah, contoh gampangnya kita kan Bu Mega itu anaknya Soekarno, jangan lupa. Soekarno pada Orde Lama kan bukan pemimpin sistem demokrasi, tetapi Bu Mega tumbuh dalam kultur Indonesia baru dan kemudian menjadi pemimpin partai yang demokratis dengan partai yang demokratis gitu. Sehingga walaupun dia anak dari seorang diktator zaman lampau, walaupun sebelum diktator kan Bung Karno sangat berjasa mendirikan Indonesia lah, pemimpin terbesar dalam sejarah pembentukan Republik kita kan Bung Karno, dengan warisan paling bagus adalah pidato Pancasila tentang negara kebangsaan dan negara agama yang harus disatukan. Tetapi itulah kekuatan Indonesia sebenarnya, bahwa sekarang juga banyak anak presiden yang mau menjadi pemimpin politik. Ada AHY, kemudian ada lapisan kedua, lapisan ketiga, keluarga-keluarga penting Indonesia. Tetapi sejauh mereka dalam kerangka kelembagaan yang demokratis, di Golkar kan juga banyak anak menteri yang dulu menteri zaman Orde Baru sekarang menjadi pelaku-pelaku politik demokratis. Nah, itu harus kita jaga tuh. Kita nggak tahu dia zamannya sekarang kan bukan cuma di Asia, di Eropa, di Amerika, anak orang besar juga menjadi orang besar, anak pengusaha kaya juga menjadi orang pengusaha kaya, anak pemimpin politik menjadi pemimpin politik. Tapi it's okay, itu perkembangan zaman lah, nanti akan selesai juga barangkali ya. Tetapi yang penting adalah penopangnya. Penopang kita ini alhamdulillah so far bagus dan berkembang semakin kuat. Nah, kekuatan Indonesia yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain adalah keberagaman kita. Indonesia yang begitu beragam akan susah ditaklukkan oleh satu orang atau satu kelompok kekuasaan kalau tidak dengan cara yang berdarah. Ini kan Orde Baru lahir dalam situasi yang penuh darah. Orde Lama juga begitulah. Kira-kira karena habis pemberontakan daerah, habis pemberontakan agama, kemudian lahir Orde Lama. Nah, mudah-mudahan jalan-jalan yang penuh darah seperti itu tidak kita ulangi, sehingga pelembagaan kita semakin lama semakin kuat, dan pada saatnya lagi tidak mungkin kita bayangkan bahwa Indonesia bisa melangkah ke belakang. Jadi saya kira para politisi muda, para politisi yang baru mau masuk dalam politik, masuk ke partai, milih partai yang bagus, itu meneruskan tradisi panjang. Pak Fahri kan bagus sekali di parlemen, di luar parlemen, mengkritik dengan baik, tetapi tidak pernah memimpin pemberontakan bersenjata untuk menjatuhkan kekuasaan. Itu yang paling penting tuh dalam demokrasi itu. Bang, begitu Dit. Bang Celi, ini juga ya. Bang, tapi kan Philippines ini juga kita bisa bilang ini bukannya negara yang tidak beragam. Mereka juga banyak etnis, banyak suku, juga diverse. Dan justru dalam keberagaman mereka itu ada politik kasih gitu ya. Oligarkinya di masing-masing daerah, dinastinya di masing-masing daerah. Dan kemenangan Bongbong dan Duterte. Sara Duterte ini juga wajah dari politik mereka yang memiliki segmennya ganti-gantian aja. Bahkan di Davao itu yang tidak punya klan Duterte itu cuma 2 kali terpilih tuh kalau nggak salah. Ya Bang, gimana tuh Bang? Lokal dinasti ini ancaman baru juga, mungkin akan masuk ke Indonesia juga. Ini yang dikhawatirkan. Ya, nanti Bang Budiman gimana Bang Celi? Bahwa kita harus hati-hati dengan local dynasty ya. Itu saya kira ada betul bahwa juga Filipina memiliki keberagamannya sendiri. Memang kelemahan utama Filipina sejak zaman, jangan lupa Marcos kan lebih ke personal dictatorship. Sementara Soeharto juga personal, tetapi juga dia punya sistem yang mendukung. Dia punya Golkar, dia punya TNI, dia punya lembaga di daerah yang tetap hidup. Zaman Marcos itu lebih banyak, itu gayanya Saddam Hussein, gayanya Marcos, gayanya yang lebih banyak personal dictatorship. Soeharto personal dictatorship, tapi juga ada kelembagaan yang dia hidup, sehingga lembaga ini terus meneruskan. Soehartonya jatuh, tapi lembaganya terus. Nah, itu yang tidak ada di zaman Marcos. Ya jangan lupa lah, Soeharto 30 tahun kan sukses ekonominya. Marcos 30 tahun dulu awalnya sukses, kemudian rontok. Jadi
latar belakang ini semua yang menjadi warisan Indonesia yang lumayan positif, ya, lumayan positif. Iya, selalu optimis ya kalau bicara sama Reza Malarangeng ya. Di tengah alarm dia pikir enggak itu false alarm aja, di tengah aja. Apalagi dengan logo-logo yang ada di rompinya ini. Iya. Mas Budiman, kita perlu ini kalau kata Bang Celi, ini dulu ada personal dictatorship. Ya. Buat orang-orang kayak gua sama Ari, mungkin Kang Ajat ini menganggapnya bahwa ini kayaknya ada kebangkitan personal dictatorship juga, ngelihat Bongbong mungkin, Ya. Putin, Ya, Erdogan, Viktor ya. Orban, ini global politics Kahike yang di seperti ini. Filipina itu memang di tradisi Filipina, tradisi kekuasaan personalisnya itu selalu bersenjata, berbasis violent. Warlordnya banyak banget itu. Itu warisan dari penjajahan Spanyol. Jadi di Indonesia walaupun ada dinasti-dinasti keluarga, tapi sangat jarang isu kekerasan. Kalau di sana Kayak Jawara lah. pilgub, pil wali kota itu tembak-tembakan begitu ya, kayak di India juga seperti itu. Jadi di Indonesia nggak terjadi seperti itu, ya. Kekerasan itu satu hal yang menarik dari Orde Baru, dia hanya mewarisi korupsinya. Kekerasannya enggak. Kekerasannya kurang terwarisi gitu ya. Kekerasan Syukurnya kekerasan tidak terwarisi karena Syukurnya korupsi Indonesia. aja yang diwariskan ya. Enggak, Satu hal enggak. Ya paling enggak di antara ini ada di yang Indonesia patut tuh disyukuri. tradisi macoisme kurang. Filipina. Filipina tadi machismo-nya kuat, tadi machismo, kekerasan, bersenjata, Machismo. machismo ya. Itu kuat ya, tradisi Amerika Latin ya. Jadi kita nggak terjadi seperti itu. Nah, kedua, pewarisan kelembagaan. Benar, Pak Harto itu menjadi personal itu tahun 90-an ke sini. Tahun 90-an ketika dia mau melepaskan diri dari ABRI waktu itu. Ya, melepaskan dari ABRI. Dan memang beberapa diktator yang lahirnya kelembagaan seperti Pinochet di Chili itu ujung-ujungnya personalize, dan ketika personalize, kelembagaan yang pernah diajak dia berkuasa artinya ikut menghantam dia. Oh, Nah, ikut makanya melepaskan kemudian dia. tadi Bang Fahri Makanya menggambarkan ABRI tadi bagaimana bilang, Sharon kata Habib ceritanya Bang ABRI berdialog Pak tadi Fahri ya. adalah adalah ABRI kemudian menjadi, karena memang sejak tahun 90-an Pak Harto ingin membangun personalisasi sehingga kemudian keluarganya segala macam menjadi pejabat segala macam ya. Tapi itu belum terkonsolidasi. Sementara Marcos ingat, dia tidak mendirikan diktator militer. Dia mendirikan kediktatorial yang represif, iya, otoriter, iya, tapi tidak kelembagaan. Sehingga kemudian ya itu tadi kuat personalisasinya. Dan tidak ada violence, tradisi violence di kita. Di Indonesia tradisi violence terorganisir oleh masyarakat sipil tidak ada untuk menopang kekuasaan oligarki nasional maupun lokal. Nggak terjadi. Ya, satu itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Bahkan misalnya Bongbong sekalipun berkuasa, saya tidak yakin dia akan mengulangi Marcos. Siapapun hari ini akan susah berkuasa mengulangi diktator lama.